Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Kopi Dangdut atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Indonesian Dangdut Coffee House. Rumah Kopi Dangdut ini adalah sebuah wahana berkumpul para mitra kerja KJRI New York untuk membahas kegiatan atau proyek kerjasama untuk memajukan kepentingan Indonesia di Amerika Serikat dengan menikmati kopi Indonesia diikuti dengan alunan musik dangdut. Pada hari ini adalah episode kedua Rumah Kopi Dangdut dengan bintang tamu Ibu Fani Patiasana Tusiknan. Beliau adalah Fashion Director at International Fashion and Arts Week atau disingkat dengan IFAW. Apa kabar Bu? Kabar baik Pak, Selamat sore dari New York. Jadi Ibu Fani ini adalah Fashion Director at International Fashion and Arts Week, betul ya Bu ya? Betul sekali. Atau disingkat dengan IFAW. Ibu Fani Patiasana Tusiknan. Oke, siap Bu ya. Ibu asli Ambon Bu ya? Aslinya asli Ambon. ya. Kemudian Ibu ke New York, kemudian Ibu juga di sini saya lihat di online. Ibu itu sekolah di Empire Beauty School Manhattan, New York. Betul. Kemudian juga Learning Institute for Beauty Sciences gitu. Betul ya Bu ya. Sekali, Siap betul Ibu. sekali. Oke. Jadi gimana Bu, bisa ceritakan sebentar kira-kira gimana awalnya Ibu menjadi seorang desainer gitu ya? Iya, sebelumnya terima kasih untuk Indonesian Consulate di New York. Saya sudah diberikan waktu ya untuk sedikit berbincang-bincang. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana saya memulai karir saya di bidang fashion ya? Iya, betul Bu. Itu sebetulnya hobi ya dari kecil, senang sekali berpakaian yang bagus gitu ya, berjewelry karena sering didandanin sama mami. Jadi otomatis itu udah melekat kali ya. Jadi begitu kita besar, kan saya besarnya di Jakarta. Oh baik. Iya besarnya di Jakarta. Terus kebetulan juga kakak saya yang paling besar, almarhumah, itu memang juga desainer di Jakarta. Iya, di Jakarta juga. Iya di Jakarta. Dia juga khusus tapi untuk pengantin. Jadi dia juga mendandani pengantin, menghias pengantin dan juga membuat busana. Jadi di situ saya kecilnya memang selalu terkesan aja ya, cuman melihat dia begitu di bidangnya gitu ya untuk dunia fashion, tapi saya nggak ngerti pada saat itu. Apa itu fashion apa itu fashion belum paham ya. Nggak ngerti, cuman seneng dandan. Terus saya seneng juga mendesain baju saya sendiri. Jadi itu udah dari umur sekitar 12 tahun. Wah, iya 12 tahun ya. Iya 12 tahun saya pergi istilahnya pengen baju gitu ya. Tapi saya nggak mau mami kan suka beli ya. Iya. Tapi lama-kelamaan saya seneng pergi ke tukang jahit sendiri. Kebetulan cuma satu blok. Dulu tinggalnya di Senopati, Jakarta. Iya. Jadi ada tukang jahit itu, ya itu jadi menjadi langganan saya. Setiap saat tuh saya beli bahan tuh di pasar Blok M ya. Betul. Terus desain sendiri. Saya ke tukang jahit sendiri bilang saya maunya kayak gini gitu loh. Tapi nggak ngerti kalau itu sebetulnya kalau sekarang orang bilang desainer ya, saya nggak ngerti. Berarti waktu itu belum bisa menjahit, belum bisa, tapi sudah tahu fashion, udah pengen belajar gitu ya. Iya. Oke. Jadi gimana Bu waktu itu bisa ke New York awalnya? Oke, ke New York tuh kita sekeluarga memang dapat green card waktu itu. Oh iya. Itu jadi tahun mudik ceritanya. Tahun berapa? Tahun 1992, tapi saya udah sering bolak-balik pada saat itu ya. Kakak saya yang pertama udah dapat green card duluan. Jadi udah tahu New York lah gitu. Tapi nggak pernah mimpi mau tinggal. Jadi sekarang total udah berapa lama di sini kira-kira? Sekitar 30 tahunan. Wah, 30 tahunan ya. Waduh, mantap. Nah, Bu, saya lihat di online juga karir Ibu tuh mulai dari tahun 2016 ya. 2016 betul sekali. Betul, ya. Itu Ibu ikut New York Couture Fashion Week ya Bu ya? Betul, New York Couture Fashion Week saya diajak pada saat itu bulan Februari tahun 2016. Oke. Jadi ada yang ngajak. Iya. Terus saya coba-coba ya, karena pada saat itu juga memang saya sudah berjualan sebelumnya. Ya khusus untuk batik dan tenun dan pernak-pernik dari Indonesia. Oke. Dan ternyata waktu awal-awal ikut pertama kali itu tahun 2016, itu Ibu langsung mendapatkan New York Fashion Award Bu ya? Betul. Itu bisa ceritakan sedikit Bu mengenai hal itu? Itu sebetulnya juga pada saat itu saya, itu kedua kali, itu sama tahunnya, tahunnya, tetapi tahun 2016, tetapi saya udah mengikuti kedua kalinya. Pada kedua kalinya itu saya membawa gaun-gaun, jadi istilahnya yang besar-besar gitu ya, tapi atasnya tetap kebaya.
Atasnya kebaya, cuman bawahnya tuh gaun-gaun yang besar sekali gitu. Di situ saya tidak pernah bermimpi akan dilihat untuk istilahnya diikut sertakan di dalam pemilihan desainer terbaik. Memang sudah digunjingkan pada saat itu ya. Terus saya pikir nggak mungkin gitu kan. Malam awardnya malah saya nggak hadir gitu loh. Oh, saya nggak hadir. Iya, tapi karena terus tahunya gimana, Bu? Tahunya tuh besok paginya. Besok Ada paginya. yang ngasih tahu? Iya, telepon saya rame gitu loh. Oke. Udah banyak yang congratulations, sayanya malah nggak tahu tadinya. Terus saya bilang masa iya, karena pada saat itu udah pemilihan ketiga tiga desainer terbaik ya, saya udah termasuk dalam 3 desainer terbaik. Tetapi saya bilang nggak mungkin jadi juara 1 tuh nggak mungkin gitu loh, karena yang desainer 2 ini dari Amerika sendiri dan mereka udah istilahnya jam terbangnya udah tinggi. Oke, ya betul. Ya begitulah. Nah, Ibu, saya pengen tahu mengenai bahan-bahan yang Ibu gunakan selama ini. Perpaduan motif atau apa gitu yang bisa dipakai itu gimana, Bu ya? Apakah juga ada sekaligus mempromosikan kain-kain Indonesia atau gimana gitu, Bu? Itu betul sekali. Memang tujuan saya untuk mempromosikan batik dan tenun Indonesia. Memang karena waktu saya memulai karir itu tujuannya ya itu untuk mempromosikan kebaya Indonesia, tenun dan songket dan pokoknya semuanya Indonesia lah. Oke. Dan itu saya pada saat yang saya menang itu memang saya membawa kebaya, atasnya kebaya. Iya. Itu semuanya dibuat di Cirebon. Wow. Dan istilahnya saya juga memadukan juga dengan batik. Iya. Ya, jadi memang dari Indonesia semuanya bahannya. Terus orang lihat pertama kali mereka ngelihat batik atau ngelihat kebaya gitu gimana, Bu ya? Kan ini kan barang baru ya saat itu ya. Gimana melihatnya mereka orang sini? Pada saat itu saya rasa bukan barang baru ya, tetapi sudah ada yang bawa dari Indonesia juga. Sudah beberapa desainer yang masuk juga dalam New York Fashion Week ya. Dan pada saat itu juga saya dengan beberapa desainer dari Indonesia, waktu bulan Februarinya sudah naik dengan beberapa desainer Indonesia juga. Iya. Dan itu saya bawa semua batik. Tetapi pada saat waktu saya menang itu dari New York Couture itu, saya menang New York Fashion Awards, itu memang mereka melihatnya tuh wah. Kenapa mereka bilang wah? Itu karena kebayanya itu memang terkesan mereka. Kebayanya ya dipadu dengan kita pakai istilahnya batu-batuan, bukan batu sih ya, supaya kelihatannya cemerlang itu ya, ornamen yang saya padu gitu, cuman hanya permainan warna. Saya bawa permainan warna dan biasanya kan kalau kebaya kan bawahnya pakai ini ya, kain atau itu ya. Saya enggak, pada saat itu saya memang sengaja membawa bawahnya tuh yang megah tapi atasnya kebaya gitu. Perpaduan dan orang antara sini suka lihatnya ya. Perpaduan antara timur dan barat. Dan pada saat itu di New York ini kan istilahnya lebih terkenal juga dengan pageant ya. Jadi mereka senang sekali, yang putri-putri gitu mereka senang. Terus akhirnya banyak juga, saya juga pernah membawa putri USA. Miss USA memakai baju saya di Couture Fashion Week ya. Waduh. Kara McCulloch. Dia putri Putri USA tahun 2018 kalau nggak salah, 17-18. Oke. Iya. Waktu itu, Bu, sampai sekarang apakah ada kesulitan untuk mencari kain-kain Indonesia atau apa gitu ya? Dalam Ibu membuat motif saat Ibu mendesain gitu, apakah ada kesulitan mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan gitu? Kesulitan sih tidak ya, karena semua saya ada di sini. Iya, semuanya enggak. Saya punya tukang jahit tuh di Cirebon. Jadi saya semua memang dari Indonesia. Oke. Saya tuh dengan dia tuh udah 7 tahun ya, orang saya percaya gitu ya. Jadi kalau saya pas lagi ada mau istilahnya ada vision, mau desain, itu cepet-cepet saya bangun tuh langsung message ke dia, saya bikinin dong gini, maunya kayak gini. Terus bawanya ke sini? Bawanya ke sini shipping. Shipping, oke. Tapi semuanya memang sengaja saya juga mau, karena kan barang yang saya pakai memang langsung dari Indonesia. Tenun atau batik itu langsung dari Indonesia. Oh, baik. Terus Ibu lihat dapat inspirasi untuk membuat desain ini dari mana, Bu, biasanya? Biasanya tuh
Saya kan suka jalan-jalan ya. Iya. Kalau di New York kan kita tahu sendiri ya, kok New York udah terkenal sebagai kota fashion gitu ya. Jadi memang saya suka jalan dan melihat-lihat gitu, tiba-tiba ada inspirasi. Oh, pengen buat ini dipadu, misalnya dipadu tenun dengan bahan istilahnya cotton atau apa gitu ya. Itu langsung dapat inspirasinya gitu. Kadang-kadang juga yang lucunya cuman melihat-lihat majalah atau ada inspirasi dari situ. Ada inspirasi juga. Itu langsung, oh ini bagus kalau misalnya saya desainnya, saya misalnya hanya melihat warna ya, cuman melihat warna terus saya langsung mikir, oh saya bisa membawa tenun dengan warna sekian, karena tenun kan warnanya banyak ya, dari setiap daerah itu mempunyai ciri khas tersendiri. Oke. Ibu ada saat mendesain itu, apakah ada filosofi tertentu gitu dalam membuat desain-desain yang ibu buat? Filosofinya sih ya cuman ini saya aja ya. Saya tuh seneng kayak quotes gitu untuk diri sendiri dan memotivasikan orang lain ya. Jadi istilahnya gini, kan banyak yang selalu bilang tidak kenal maka tak sayang gitu kan ya. Jadi istilahnya untuk batik-batik Indonesia dan tenun-tenun Indonesia, karena saya senang memperkenalkan itu untuk teman-teman sendiri, start dari teman-teman sendiri orang Amerika dan di Eropa juga, memperkenalkan mereka. Jadi mereka harus mengenal dulu. Jadi untuk mencintainya, untuk itu, makanya itu filosofi saya gini. Kamu kan nggak tahu gitu loh. Ayo coba lihat, ayo coba dipakai gitu kan, cocok nggak gitu kan. Akhirnya memang mereka juga banyak yang tertarik dan akhirnya menjadi bahan saya untuk menceritakan apa itu batik, apa itu tenun. Dan yang tadinya saya tidak mengerti, sekarang saya ikut belajar gitu jadinya. Iya. Ibu terakhir fashion show itu di bulan Februari, Ibu, 2020 yang saya lihat. Iya, betul sekali. Itu sebelum COVID ya Bu ya, sebelum pandemi ya. COVID, iya betul. Itu apa namanya, di mana Bu waktu itu menyelenggarakannya? Waktu itu kita selenggarakan tuh di Upper East Side ya, restoran 5-star restaurant saat itu namanya Zavo Mediterranean Restaurant. Kebetulan mereka juga menjadi salah satu sponsor untuk saya. Dan pada saat itu memang saya waktunya antara mau membuat fashion show atau tidak itu masih ragu-ragu, tapi akhirnya saya bilang, you know what, just do it. Terus kita bawa desainer dari Manado, langsung terbang. Kapan nih masih boleh terbang ya waktu itu. Masih boleh terbang. Itu memang dia udah periksa COVID. Dia bilang dia singgah di Jerman. Dari Jerman tuh udah di swab, jadi masuk sini langsung masuk. Jadi memang udah mulai ada sedikit ini ya, istilahnya udah mulai dites. Setelah itu seminggu kemudian kalau nggak salah langsung udah nggak boleh masuk lagi ke Amerika ya Bu ya. Nah, saya juga dengar dari Pak Rizal ya, konsul ekonomi di sini, bahwa Ibu juga akan menyelenggarakan lagi fashion show lagi nanti di bulan September. Ibu boleh cerita sedikit mengenai hal itu? Bagaimana prosesnya, persiapannya? Iya. Kebetulan kan karena dari 2020 terakhir kita fashion show di New York, itu terakhir ya, setelah itu kita COVID ya. Tetapi saya memang selalu mempunyai moto begini, harus selalu jalan gitu loh. Karena orang itu kalau kita nggak jalan, orang akan lupa gitu. Walaupun memang mungkin nggak lupa ya, cuman istilahnya saya senang jalan terus. Walaupun itu COVID, tapi kita punya motivasi. Seperti bulan September tahun kemarin itu 2020 sebetulnya walaupun kita nggak punya fashion show, tapi kita tetap ada photoshoot gitu loh. Tetap ada photoshoot yang masukin ke majalah ya, International Fashion and Arts. Nah untuk September karena kan memang saya juga kebetulan dengan KJRI New York sendiri mendapat support. Jadi itu menjadi suatu berterima kasih sekali ya, karena kita bisa pakai nanti di sini untuk fashion show-nya. Dan kebetulan juga saya tidak menerima desainer dari luar, maksudnya dari bukan Indonesia. Karena kalau internasional kan namanya ya, istilahnya internasional itu kan dari mana-mana ya, bukan hanya Indonesia. Tetapi tahun ini kita fokusnya ke Indonesia. Jadi kita punya 8 desainer yang ready untuk fashion show di New York. Nah dan kebetulan karena
untuk Indonesia terbentuklah New York Indonesia Fashion Week. New York Indonesian Fashion New York Week. Indonesian Fashion Week dan akan diselenggarakan di sini di KJRI, KJRI ya, tanggal betul, 10 September. Tanggal 10 September. Ya. Sehari aja Bu? Satu itu hari saja. Jam berapa? Itu biasanya kalau fashion show ya, biasanya tuh kita jam 10 pagi itu udah start ya. Jam 10 Istilahnya pagi. hanya untuk preparation. Tapi nanti show-nya itu akan startnya tuh untuk fashion show-nya jam 4.30. Oh, jam 4.30. Ya. Jadi ingat ya Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada fashion show di Jakarta, Indonesia New York Fashion Show Week itu di tanggal 10 September 2021 bertempat di KJRI New York. Nah, untuk protokol kesehatannya Bu gimana Bu? Kan ya. Mudah-mudahan sih semua udah terlaksana dengan baik ya. Iya, kita selalu monitor ya. Sebagai seorang produser, saya tuh selalu monitor bahwa apakah berapa persen bulan-bulan itu kan kita hitung ya bulan-bulannya. Dan sekarang ini kan di New York sendiri banyak sekali gencar-gencar untuk vaksinasi ya. Betul. Jadi perkiraan saya pada akhir summer nanti ini sudah kemungkinan sekitar 75% sudah tervaksinasi semuanya ya. Sudah tervaksinasi gitu ya. Jadi sekitar September itu saya memperkirakan sudah oke lah kita untuk indoor ya, bukan ya karena harapannya indoor. Begitu ya, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan ya, cross the fingers. But like tapi satu lagi saya sekarang pun sudah berbicara dengan semua desainer dan tim bahwa kita tidak akan membuat kita akan ada khusus untuk tamu itu khusus. Karena kita juga tetap akan mengikuti protokol yang ada, istilahnya tetap harus ada jarak. Tetap kalaupun mereka datang nanti, hopefully dia udah bisa kasih lihat, nih surat vaksinasi saya gitu loh. Oh, udah ada jadi semacam buku untuk vaksin ya? Iya. Jadi betul. Dicek semua, terus juga untuk tetap dengan masker, itu juga tetap dengan masker. Kemungkinan kita akan semua orang yang hadir pun harus ada masker, harus ada mungkin jarak pun harus akan ada nanti ya. Betul. Tidak seperti yang dulu-dulu gitu kan. Hanya untuk tahun ini dulu. Rencananya berapa orang yang akan diundang dan siapa aja yang ada sekarang terpikirkan? Iya, karena kita akan kali ini berbeda sekali dengan tahun-tahun yang lalu. Karena terbatas ya? Ya sangat terbatas dan kemungkinan besar itu kita lebih fokus nanti tuh ke buyer dan media. Jadi istilahnya kita memfokus karena desainer kita kan datang dari Indonesia jauh ya. Betul. Jadi kalau bisa mereka juga mempunyai market di sini. Dan bisa network yang paling dipentingkan itu media dan network. Oke, itu di tanggal 10 malamnya langsung. Tanggal 10 ya. Kira-kira di sini bisa muat untuk berapa orang? 50, 70? Kemungkinan bisa ya, karena kan saya pernah fashion show di sini juga waktu itu. Tapi waktu itu sebelum COVID. Sebelum COVID, jadi kan penuh ya, penuh ya. Jadi kali ini saya pikir kalau kita membuat kali ini tuh harus ada jarak istilahnya. Suami istri bolehlah duduk bareng gitu ya. Terus kita ada jarak, nanti ada jarak gitu. Kalau bisa sih seperti itu. Jadi kemungkinan saya juga kurang yakin berapa gitu ya. Mungkin 70-an mungkin ya. Sekitar itu ya Bu ya. Baik. Terakhir Bu, pertanyaan mengenai summer school. Ini saya lihat juga di online bahwa Ibu juga punya summer school untuk model. Ini gimana Bu sekarang? Iya, kita tunda, kita postpone karena biasanya tuh kita punya fashion school untuk anak-anak ya. Di bulan untuk di setiap summer aja karena summer itu kan mereka bisa karena jaraknya jauh ya, kadang-kadang anak-anak datang dari Philadelphia, dari New Jersey, Connecticut. Nah kita punya kelasnya itu di sini di Manhattan. Jadi biasanya tuh mereka datang 1 bulan sekali. Cuma 1 bulan sekali. Iya, karena tapi 3 jam biasanya. 1 bulan sekali tapi 3 jam. Di situ mereka belajar bukan hanya jalan ya, cara mereka berjalan, tetapi mereka juga belajar fashion itu apa. Kapan itu adanya fashion? Kapan sejarahnya, itu adanya fashion? Sejarah, historinya ya, betul. Jadi anak-anak kita itu bukan hanya belajar istilahnya lenggak-lenggok di jalan, tetapi mereka juga harus tahu bahwa sejarahnya, latar belakangnya seperti apa kan, gitu ya. Iya, banyak orang yang tidak mengerti bahwa cara jalan pun itu beda-beda. Ada dibilangnya New York style, gitu kan ya. Ada New York style. Kalau di anak-anak saya ditanya New York style, mereka udah tahu gitu kan ya. Atau dibilangin European style. Ditanyain European style, suruh jalan European style, mereka ngerti. Langsung tahu ya. Langsung tahu karena European style itu nggak berhenti. Jadi dia jalan terus langsung jalan. Kalau New York style itu
biasanya mereka stop, pause, jalan lagi. Ya, baik Bu. Ya. Ya itulah. Oke. Baik Bu, terima kasih Ibu Fani atas kedatangannya pada acara Indonesian Dangdut Coffee House. Semoga acara di bulan September nanti berjalan dengan lancar. Tentunya nanti KJRI New York akan bersama dengan Ibu Fani untuk mensukseskan acara ini. Terima kasih Bu Fani atas kedatangannya. Terima kasih Pak Bayu, terima kasih. Demikian terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua dalam acara Rumah Kopi Dangdut episode kedua. Jangan lupa subscribe, kemudian like dan kemudian komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.